Shalom, selamat sore semuanya teman-teman yang terkasih. Dimanapun Anda berada, dalam situasi apapun yang Anda sedang hadapi dan tidak tahu mesti ngapa-ngapain. Ini adalah tempat yang paling luar biasa untuk Anda stop, berdiam diri di hadapan Tuhan, dan gabung dengan Bible study kami. Well, hari ini kita akan belajar bagaimana actually hidup dengan totally surrender. Bahasa lain daripada surrender yang kita akan pelajari hari ini adalah abandonment. Oke, saya percaya Anda yang bergabung di hari Sabtu dan di hari Rabu yang lalu, Anda bisa ngikutin progresifnya. Saya mau sambut teman-teman yang sudah tersedia sore hari ini. Banyak sekali aktivitas yang kami sedang hadapi juga. Saya percaya Anda juga banyak tantangan, banyak challenge, banyak pilihan yang Anda mesti bikin. Don't be in a hurry, jangan tergesa-gesa. Oke, karena keberhasilan Anda tergantung apa yang kau dengar di tengah-tengah persimpangan jalan. Apa yang Anda dengar di tengah-tengah masalah. Itu yang Anda perlu dengar. Alright, so saya mau sambut Ibu Feni Ong yang sudah bergabung juga, dan saya percaya sore hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial karena semuanya kita letakkan, semuanya untuk sementara ini kita geletakin, dan kita mau fokus kepada hubungan yang semakin dalam, berarti perkenalan kita dengan Tuhan semakin dalam kenalnya. Dan itu adalah kehidupan yang dirindukan Allah Bapa. Oke, saya sambut juga Inge, Jolly, Mary yang sudah siap juga dan menyambut teman-teman semuanya. Thank you untuk Steven Mokodaser. Saya berdoa Ethan juga ikut dengerin. And thank you juga untuk Ibu dari Manokwari, Eka Siska Lilian. Satu hari kita bisa berjumpa ya. Dan juga Desi Natalia. Terima kasih sudah bergabung. Bapak Saudara Hengki, Shalom. Terima kasih sudah bergabung lagi dan sudah menerima jawabannya ya. Dan juga salam kenal kepada Rodi Anus Syarwan. Terima kasih sudah bergabung di Bible Study kita. Oke, dan saya sangat bergembira untuk berjumpa dengan Anda semuanya yang sudah ikut secara konsisten. Terima kasih juga untuk saudari atau Ibu Siti Jenar. Shalom GGA dan juga selamat kenalan. Anda lahir baru seorang murtadin, lahir baru 2021, suami Edison Janiar Silayan lahir baru 2023. Wow, luar biasa. Senang sekali pengalaman dipanggil Tuhan, di-invite oleh Tuhan, diundang Tuhan ya. Itu pengalaman yang merubah seluruh haluan hidup Ibu pasti ya. Dan saya bersyukur Roh Kudus tuntun saya menemukan channel Ibu Indri. Karena saya rindu belajar lebih lagi dipenuhi Roh Kudus dan hidup bergaul dengan Roh Kudus. Karena sosok pribadi Allah dari Tritunggal yang real, yang ada menemani kita 24 jam, 7 hari, 7 malam, 365 hari per tahun adalah Roh Kudus. Makanya sebagai jemaat umat perjanjian baru, tanpa Roh Kudus kita bukan jemaat perjanjian baru. Tandanya kita umat perjanjian baru, Roh Kudus memimpin kita. Dia tidak menulis hukum di atas batu, tetapi dia tulis hukum di hati kita, bahkan tinggal di hati kita. Bukankah luar biasa? Jadi Allah itu enggak jauh. Asal Anda jangan pusat pada pikiran Anda, otak Anda pusat ke hati nurani Anda, turun ke dalam. Selalu mengarah ke dalam. Pasti Anda ketemu Roh Kudus. Oke? Justru yang di atas ini, yang selalu ngatur-ngatur jalur pikiran kita, justru dia mesti tunduk kepada hati kita. Right? Juga shalom kepada Samuel Edi. Wow, Samuel dari Denpasar ya. Salam kenal, salam juga untuk belajar bersama bagaimana masuk dalam hubungan yang lebih intim, lebih dalam dengan Tuhan kita. Terima kasih dari Denpasar. Samuel boleh ketemu dan bergabung dengan kami di ibadah hari Sabtu jam 2 sampai jam 4.30 di Hotel Trans Resort. Yes, di jalan utamanya, di jalan Sunset Road. Dekat itu Kerobokan kalau nggak salah.
Oke, dekat sekali tuh kalau mau ke Gerobokan ke kanan, kalau mau ke Sanur ke kiri, ke airport ke kiri. Jalan yang sangat-sangat strategis di mana kita bertemu ibadah setiap hari Sabtu. Oke, so saya berdoa suatu hari kita bisa adakan ibadah doa bersama 1 bulan sekali di Bali juga, mungkin setiap hari Jumat, sehingga Anda semua bisa ikut untuk berdoa datang ke tahta Tuhan, masuk dengan berani, mendapat rahmat dan kasih karunia saat kita butuh pertolongan. Siapa sih yang ikut Tuhan gak butuh pertolongan? Pasti semuanya butuh pertolongan. Ada aja. Kalau semakin taat, semakin kita dijegal Tuhan, semakin ngalami oposisi dari setan, ngalami spiritual warfare, ngalami perangi daging sendiri, sangkal diri pikul salib, persekutuan bersama korporat, kita berdoa bersama akan merubah seluruh hidup kita. Amin. Terima kasih juga dari Bojonegoro. Halo Ibu Maria Manalu, salam kenal, salam bergabung untuk Bible Study. Anda saya undang, rumusnya untuk bisa belajar cuma satu. Ada Alkitab, ada catatan, ada bolpen. Karena kertas nggak bisa lupa, kitanya lupa terus. Dan juga shalom kepada Joyce Takabayashi. Senang sekali bisa berkenalan dengan Joyce Takabayashi. Apakah Joyce ada di Jakarta? Atau mungkin ada di Jepang? Atau mungkin orang tuanya, ayahnya seorang Jepang? Kita berkenalan ya. Dan saya sangat-sangat menghargai kalau ada orang Jepang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Luar biasa. Terima kasih juga untuk saudari Dina Kathy. Salam kenal. Bisa kenalan dengan Dina dari kota mana, dari gereja mana. Selamat bergabung, saya kepingin kenalan lebih lagi. Juga dari Sumatera Utara, Binjai. Wow, luar biasa. Lena Sianipar, Horas, terima kasih untuk sudah bergabung. Kalau nggak salah, Binjai itu terkenal sama rambutan ya kalau nggak salah ya. Kalau udah musim luar biasa ya. Tapi saya kurang pasti. Tapi kalau ya, tolong dikonfirmasi. And saya juga mau sambut kawan lama kita dari Medan, Pak Tondang. Horas Pak Tondang, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di hari Sabtu yang lalu. Kami bersyukur dan saya juga mau sambut teman-teman dari Sulawesi Utara, dari Papua, dari Jayapura, dari Sorong. Saya mengucapkan terima kasih karena mungkin Anda nggak bisa hadir hari ini. Tapi Anda bisa dengarkan lagi nanti malam, atau besok pagi, atau pas makan siang, dimanapun Anda berada, Anda bisa ambil waktu. Kita butuh waktu untuk berhenti di hadirat Tuhan, untuk izinkan Tuhan datang ke kita, dan kita kasih full attention. Bukan cuma dia datang ngobrol kita, terus kita lari ke tempat lain. Jangan. Kita bisa bayangkan ya, coba imajinasi Anda dipakai. Atau bapak yang baik itu dari anak terhilang, anak bungsu yang terhilang itu melihat dari jauh anaknya balik, dia langsung lompat dari rumahnya, dia tinggalkan rumahnya, dia lari. Bayangkan, anak yang durhaka pun, tapi namanya anak ya tetap anak, diuber dengan kekuatan kasih seorang ayah. Kepada kakak sulungnya ternyata dia juga anak terhilang karena dia tinggal di rumah dengan bapaknya, kerja di ladang bapaknya, tidak pernah merasa apa yang bapaknya miliki yang dia kelola adalah milik dia juga. Bahkan dia berdebat kenapa anak yang kurang ajar buang-buang uang dan hidup berzina. Kok pulang kok malah dirayakan dengan domba tambun. Mestinya dapat kambingnya udah cukup. Anak ini mengkritik bapaknya karena bapaknya mencintai, mengampuni, menyambut dengan segenap hati anak yang terhilang, yang bungsu. Tapi kakaknya bilang gak layak dia diperlakukan kayak gini. Udah ngerusak nama keluarga, udah habisin harta keluarga. Apa-apaan kayak gini dipestakan. Aku aja yang kerja di rumah dan gak pernah macam-macam, gak pernah dirayakan. Dan bapaknya senyum, wah anakku gak kenal aku juga ternyata. Yang bungsu gak kenal. Karena situasi kelaparan dunia, musibah dunia, ingat keluarganya. Paling gak ada ingat keluarganya. Ingat pegawai bapaknya yang gak pernah kelaparan. Tapi kakak yang sulung selalu ada di tengah kelimpahan. Masa dia minta bagian dia?
untuk bukti bahwa ayahnya cinta dia. So, saya mau ajak Anda bahwa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu penting loh. Oke, karena Yesus berkata kepada orang-orang yang pede banget deh. Aku udah ngusir setan demi namamu. Nubuat demi namamu. Dan Yesus dengan terus terang berkata, aku gak kenal kamu. Nyahlah kau pembuat kejahatan. Jadi orang yang gak kenal Tuhan tapi ngaku kenal Tuhan itu penjahat. Pendusta. Bohong. Kita gak usah bohong loh di hadapan Tuhan. So ambil Alkitab Anda, ambil catatan Anda, ayo duduk sebentar. Kasih waktu untuk Anda duduk diam di hadirat Tuhan sambil mendengar firman-Nya yang saya bagikan. Renungkan, catat apa yang beresonansi, yang trigger, yang stir your heart, mengobarkan hatimu. Coba itu ditulis, yang stir aja. Sebab itu bagian yang Tuhan mau supaya resonansinya selaras dengan surga. Dengan kehendak Allah dan juga dengan jalan-jalannya Tuhan dan firman-Nya. Amin. Baik, kita sebelum masuk dalam pelajaran ini, mari kita berdoa satu hati supaya kita bisa berada di mana Roh Kudus berada dan Roh Kudus akan singkapkan rahasia perjanjian Tuhan. Mazmur 25. Bagi orang yang hatinya takut akan Tuhan, respect, hormat, reverence. Alright, kita satu dalam doa. Bapa, hanya di dalam Engkau kami tenang. Hanya setiap kali saat kami memandang Engkau, duduk di hadapan-Mu, berdiam. Dan kami akan kenal Engkau. Aku minta di dalam nama Yesus agar setiap kami mengenal bahwa suaranya Tuhan itu halus. Seperti angin sepoi-sepoi. Aku minta ya Roh Kudus, ajarkan kepada seluruh umat-Mu bahwa mereka adalah umat yang dipilih dipanggil Tuhan. Dan untuk itu Allah dan Tuhan yang sudah spesial handpick kami, kepingin kenal kami. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Untuk bisa kita masuk dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Dan itu kerinduan Allah Bapa. Begitu kepingin dalamnya hubungan sama kita. Sampai anak bungsu yang sudah bau kotoran babi. Hidup berantakan. Bangkrut, miskin, gak punya apa-apa kecuali badan dan nyawanya. Nah, untuk itu Allah Bapa, Bapaknya peluk dia dan berikan yang the best. Yang dipulihkan adalah identitas anaknya. Dikasih cincin, signet. Dikasih kasut. Dia bukan pembantu, dia anak. Dikasih jubah. Jubah urapan anak. Itu adalah covering, perlindungan. Dikasih jubah. Dikasih cincin, dipestakan umum. Siapa identitas kita kalau diperoleh balik di dalam Tuhan. Tuhan akan pamer kita. Melalui kesaksian hidup kita. Oke? Nah, untuk Anda bisa masuk ke level yang dalam seperti anak bungsu, berani balik loh. Itu saya juga salut juga di situ. Setelah mengorbankan, membaur-baurkan, buang-buang, tidak menghargai dan tidak pinter mengelola hartanya bapaknya. Makanya bangkrut. Kalau dia pinter mengingat perkataan bapak yang gak mungkin bangkrut. Nah, untuk Anda masuk dalam hubungan yang intim sekali. Anda butuh pengalaman di mana Anda beralih dari doa. 1 kali aja kalau ingat. Atau 2 kali aja per hari. Anda maju. Beralih kepada praktek ritme berada bersama Tuhan.
Kalau Anda nggak pernah berada bersama Tuhan, bagaimana Anda tahu Tuhan mau ngomong apa, bagaimana cara ngomongnya, gaya ngomongnya kayak apa bagian apa dari Anda yang disentuh Tuhan. Kalau dia melakukan upah. So Anda nggak cukup lagi doa 1 kali, 2 kali aja itu dijamin dan dipepin buru-buru kelar gitu loh. Tetapi Anda mesti masuk ke dalam hubungan yang intim untuk Anda bisa praktek ritme, lingkari kata ritme itu. Ritme berada bersama Tuhan. Nah, ritme berada bersama Tuhan kita bisa ambil dari buku Day by Day. Anda bisa lihat di pasal yang ke-10 di mana kita belajar mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Sebetulnya kalau saya mau tanya, Anda pernah nggak sih sebagai pendeta-pendeta, gembala-gembala, ujung-ujungnya jemaatku terlibat di kelompok kecil, ibadah umum, sebagai pembahas atau pemilik daripada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, apakah Anda ini hanya berdoa kalau ada kebutuhan, kalau ada kayak brandware gitu loh, ya, kalau ada masalah, musibah, atau enggak? Anda pasti udah mengikuti ya, ada berita yang santer sekali ya di medsos, di Instagram, bagaimana Kepulauan Maui di Hawaii yang kena hurricane, angin kenceng tapi nggak ada hujan awalnya. Hanya kenceng sekali, kering sampai kabel-kabel listrik terputus, sampai goyak tiangnya, sampai ada percikan api dari listrik yang tinggi, tegangan tinggi, sampai terjadi lompatan-lompatan api. Dan satu pulau itu di bagian dekat pesisir pantainya ya, itu ada kota, bagian kota yang namanya Lahanai. Oke. Itu kotanya bagus sekali. Itu seperti French colony, very beautiful tourist area. Oke. Nah, itu kebakar. Dan yang penduduk yang bisa larinya kemana? Ke laut, nyemplung. Sebab nggak mungkin kesambar api atau kena angin kencang yang mengerikan waktu mereka pada lompat ke laut. Ada satu bapak dengan 4 atau 5 putrinya, nyemplung aja, udah ngambang aja di situ. Kayak airnya sampai sini nih. Ada juga anak kecil yang bilang, iya aku sih ngambang aja bertahan di situ, airnya di leher saya. Tapi cukup berat bertahan di situ karena ombaknya tinggi sekali. Tapi paling aman dari api. Namun ombaknya tinggi sekali. Dan saya bersyukur kita kok bisa kuat sampai kembali dilempar ke darat. Untung bersyukur. Bahkan anak-anak kecil bisa kolaborasi dengan ayah ibunya yang sedih, yang nangis. Anak-anak kecil berkata, Daddy kita bersatu, Daddy pegangan tangan, Daddy kita jangan kemana-mana, kita sama-sama. Itu di dalam air loh. Dan api membakar, itu mobil yang pada ngebut dan akhirnya ada terhenti karena mobil-mobil kebakar. Mobil-mobil itu kalau kebakar dan apinya itu disebutnya gini, apinya itu api yang melelehkan metal. Jadi mobil itu akhirnya kan depannya kan kebakar. Jadi supirnya juga kebakar. Saya bingung, saya beberapa hari ini nonton terus, saya nanya sama Tuhan, itu supirnya orang-orangnya pada kemana? 50 katanya mati, terus 85, tapi mana badannya? Kalau mobilnya aja bakar kering, metal tuh sampai lumer, hilang finishingnya. Sampai dipegang sama orang yang kemudian karena setelah berhenti itu dipegang, lihat nih bentuknya itu udah rusak. Ban itu karetnya lumer total. Terus saya tanya, orangnya di mana ya? Pasti kebakar dong. Jadi pada keluarga-keluarga yang sempat mungkin selamat karena berendam di air laut, atau yang pas keluar kota, pas datang bagaimana ya nyari rumahnya, nyari anggota keluarganya, ada ayah yang nggak mau keluar rumah. Dan kalau nggak keluar, nggak kabur ke air atau keluar dari bagian itu ya pasti bagian baratnya nggak kebakar soalnya. Yang pasti mati ya, kegoreng abis loh. Lahuna kalau nggak salah tempat namanya. Itu kota yang paling
lek sekali, bagus sekali tempatnya. Hancur dan nggak mungkin bisa dibangun kembali karena sudah debu semua. Dan saya berpikir Tuhan, memang akhir zaman. Matius 24 ayat 8. Bahwa kerajaan berperang melawan kerajaan, bencana alam. Dan bencana alam kayak gini nggak pernah terjadi. Ini kayak tsunami. Tapi bukan tsunami. Ini hembusan api membakar Maui. Oke, dan saya bertanya ada apa ya? Kok sampai ini yang kena? Gitu loh. Right? Dan Tuhan berkata, kamu gak usah tanya. Apa yang mereka lakukan, ada apa gak usah tanya. Kamu tahu kan ini tanda apa kan? Iya, awal daripada akhir zaman. Siapkan dirimu. Yang belum kena bencana alam. Yang jauh dari bencana alam. Jangan leha-leha. Justru kamu ditontonin supaya berjaga-jaga. Arahkan, selaraskan dirimu kembali ke kehendak Allah, jalannya Tuhan dan firman-Nya Tuhan. Kembali. Supaya pada waktu badai apapun menyerang kita, kita udah ada bernaung di dalam payungnya Tuhan. Payungnya Tuhan itu adalah perjanjian Allah dengan kita. Dengan Yesus menjadi perantaranya. Dan Yesus adalah perantara yang diterima Allah Bapa 100%. Jadi kalau Anda menjadi umat perjanjian baru itu penting sekali. Karena covenant, perjanjian itu covenant. Artinya kita di bawah covering. Covering itu kayak kita di dalam payung. Covering itu tidak menghentikan badai. Payung gak menghentikan hujan. Tetapi payung membuat kita tidak kena hujan di tengah kehujanan. So kalau Anda mau selamat di tengah badai, seperti hurricane, kebakaran liar dari api ya Anda mestinya ada di dalam covenant itu aja. Dia yang bersembunyi dalam naungannya maha tinggi dan bersembunyi di bawah kepak sayapnya akan berkata, Tuhan menara kekuatanku, Tuhan adalah batu karangku, menara kekuatanku, aku percaya padanya. Percaya, dia betul-betul menara yang melindungi kalian, tembok bentengnya kamu. Kenapa? Kita ada di dalam payungnya dia. So setiap hari baca Alkitab yang bicara tentang bagaimana orang perjanjian baru hidup. Jangan hidup seperti orang perjanjian lama. Oke? Nah untuk Anda bisa masuk di dalam canopy itu, payung itu. Anda mesti beralih dari doa cuma sekali aja deh Tuhan, aku diam ya, aku baca Alkitabmu. Habis itu lupa total. Atau 2 kali, oke Tuhan, 2 kali doa, 2 kali Tuhan, 2 kali Tuhan. Juga lupa lagi. Oke, nah akibatnya kalau Anda nggak tetap berada di dalam hadirat Tuhan, atau yang kita sebut Anda hidup dengan rule of life. Sebagai Kristen dengan rule of life, Anda akan menjadi Kristen yang bebas dari legalisme, Farisi, Taurat, dengan ketentuan yang keras, dan Anda akan hidup seperti carang pohon anggur yang selalu nempel satu dengan pokok anggurnya, tapi tidak merambat ke tanah supaya berbuah lebih bagus, lebih banyak, dan tidak hancur buahnya keinjak-injak sama binatang. Atau diinjak-injak atau ditiup angin atau apa, kena pupuk, hujan hancur di tanah, tapi digantung di trellis. Rule of life adalah trellis. Untuk praktek ritme bersama Tuhan, Anda mesti bikin trellis. Trellis Anda ingat kan ya, itu kerangka besi tempat pokok anggur merambatkan carang-carangnya. Sehingga setiap carang akan menghasilkan buah yang besar-besar, yang subur-subur, dan kau tahu itu tidak hancur, tidak busuk, keinjak-injak orang, kena hujan, kena panas terik yang langsung mengkerut, kebuang jusnya enggak, tapi bisa terproteksi. Nah itu namanya trellis yang adalah pembuat ritme hidup berada bersama Tuhan. Nah kalau udah hidup seperti ini, Anda mesti punya sikap yang berbeda, attitude yang berbeda, sikap yang baru total, sikap yang baru terhadap seluruh hidupku. Untuk berada bersama Tuhan yang direndam dalam hadiratnya. Nah untuk masuk dalam kehidupan yang mendalam bersama Tuhan seperti ini, perlu memiliki fresh attitude. Attitude itu saudara-saudara bukannya
sikap emosi ya. Attitude itu lebih daripada sikap emosinya. Attitude nggak ada hubungan sama bete, baper tuh nggak ada sama sekali. Attitude adalah the arrangement of the parts of body or figure atau postur. Okay. A position assumed for a specific purpose. So, posisi kita yang diasumsikan untuk tujuan ini, kamu posisinya seperti ini. Nah, itu sikap. Ini tidak ada hubungannya dengan sikap yang baik itu nggak pernah marah. Nggak, marah itu juga sehat. Marah itu juga suatu alat bagi Tuhan untuk membangun, untuk menegur, untuk mengkoreksi, itu semua ada. Okay? Tetapi kalau bisa dibilang bahwa apa itu attitude, itu apa yang Anda putuskan untuk membuat keputusan dan Anda udah bikin hitung-hitungannya. Nah, jadi sikap Anda positif, sikap Anda bisa untuk tujuan tertentu, maksud tertentu, Anda tuh tahu Mbak dirinya gimana. Karena udah bikin hitung-hitungannya. Kalau mau lakukan ini sama orang itu, aku mesti bersikap ini karena dia kekuatannya di situ, kelemahannya di situ. Aku masuk aja di bagian kelemahan dia untuk menutupi kelemahan dia sehingga dia merasa terproteksi. Nah, sikap itu adalah attitude. Okay, suatu posisi yang menunjukkan specific purpose, okay, a mental position with regard to a fact or to state. Sikap mental yang bagaimana di dalam menghadapi apa yang ada di depan kita atau keputusan yang kita mesti buat. Okay. Demikian pula untuk hidup di dalam kedalaman hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kalau Anda melihat semua korban ya, itu mobil tuh bedar pada lari semua ke arah yang sama, tapi macet semua. Karena supirnya kebakar semua, karena mobilnya kebakar, apinya lompat-lompat loh. Kan bisa bakar bensin, bakar apinya masuk ke mobil, dus meledakan bensinnya, habis deh. Dan si supirnya belum sempet lari, udah kelok mungkin mobilnya, kebakar semua kiri kanan bawah. Jadi habis, gosok badannya. Kita nggak tahu. Nah, pada waktu Anda datang ke sana, what is your mental attitude? Kalau sebagai penolong, sebagaimana rescuer, Oprah Winfrey datang, dia lihat kondisinya kayak apa, dia pergi ke tempat toko-toko belanja untuk beli apa, bagi orang butuh apa yang masih hidup. Nah, dia ambil postur kalem. Nah, itu attitude tuh, yang bikin orang yang ditolong jadi tertolong. Hanya melihat kita mentally calm. Nah, a helpful attitude, feeling atau emotion terhadap situasi yang terjadi. Oke. Nah, ini Anda mesti ambil. Kalau Anda mau punya attitude ini, Anda mesti punya tralis bagaimana hidup dengan ritmenya Tuhan. Itu membentuk attitude kita dan kondisi emosi kita. Hanya Roh Kudus loh yang bisa bikin itu pada dalam kita. Kita nggak bisa. Untuk masuk dalam kehidupan yang mendalam bersama Tuhan, perlu fresh attitude toward yourself, as well as toward the Lord. Nah, ini kalau nggak dibentuk dengan yang namanya rule of life, ini bukan peraturan seperti kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada hubungan dengan itu. Akar kata daripada rule adalah trellis, di bahasa Grikanya tralis buat manjat pohon tanaman merambat. It refer kepada struktur yang demikian rupa untuk menolong carang anggur bisa terus memanjat ke atas. Akibatnya bisa menjadi lebih produktif dan lebih banyak berbuah. Jadi trellis ini berfungsi sebagai alat untuk mensupport supaya kita juga bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah. Dan setiap tukang kebun ya, kalau udah tahu ini tanaman merambat, dia udah tahu, dia langsung bikin pakai kawat aja, ditempel ke tembok tempat merambat. Udah pasti berbunganya cepet. Saya punya tanaman yang sederhana sekali, tapi karena dibikin trellis berbunga terus. Kuning, merah, pink, putih, dan merembet di dinding.
bagian dalam rumah. Oke, nah ini adalah suatu perencanaan intensional yang berpusat pada praktek-praktek rohani yang memampukan kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan demi bisa pay attention, memberi perhatian kepada Tuhan dan tetap, karena merambatnya tetap di tralis, jadi tetap pada pokoknya. Si carang anggur tetap nempelnya di pokoknya, karena kan sama-sama di tralis. Okay. So you remain in Jesus. Ini Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ternyata itu mesti dilihat kenapa kok pakai carang anggur. Karena kita mesti lihat tanaman anggur yang nempel di tralis. Okay. Merambat itu tanam merambat. Gak peduli tekanan dari luar seperti apa, kalau kita tertancap di tralis, diikat di tralis, kita pasti akan tetap bertumbuh, berbunga, berbuah, dan kitanya carangnya tetap dalam pokoknya. Kita carang, Yesus pokoknya, kita tetap berada bersama Yesus. Oke, so Anda kalau bertumbuh di dalam tralis ini, Anda akan mengalami sikap yang berbeda sekali, dan Anda akan mengalami a growth in prayer, pertumbuhan di dalam doa. Dan semua ini tergantung dari sikap Anda memang mau berada lebih dalam lagi bersama Tuhan dibandingkan apa yang pernah kita dulu ketahui. Nah, kalau udah mau lebih dalam dan tetap berada dalam Yesus dan tetap berbuah, Anda mesti kenal satu kata ini, namanya abandonment. So ini kata kerja abandonment, artinya to give up the control or influence of another person or agent. Siapapun punya pengaruh Anda lepasin. Anda dagingnya mempengaruhi Anda sekali, Anda lepasin daging Anda. Sangkal diri, pikul salib, hanya andalkan dan lempar hidupmu total kepada Tuhan. Jadi orang abandon itu kayak orang tua mesti ngerjain apa, anaknya nangis terus, nggak bisa diam, ditaruh di kursi, ditinggal dulu. Tapi kan kursinya menopang kan. Nah kita abandon our life to God. Kalau ini bisa saya katakan di Roma 12 ayat 1 ya. I beseech you brethren, aku berdoa mohon, B-E-S-E-E-C-H. Mohon, aku minta deh supaya engkau persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana persembahkan tubuhmu? Itu by abandoning. Kita akan belajar contoh-contoh ayat yang menjelaskan abandon. Untuk alami pengalaman jiwa kita masuk dalam hadirat Tuhan dan tetap tinggal di dalamnya, tetap remain in Jesus, membutuhkan Anda mulai lepaskan egomu, lepaskan kemauan-kemauanmu, lantarkan dirimu. Udah deh lepas, jangan ngatur-ngatur lagi dirimu, jangan ikut-ikut campur ngatur dirimu. Oke, Anda melakukan penelantaran dari ego, emosi, kepikiran. Anda abaikan aja deh keberadaan total Anda, abaikan. Udah, tapi abaikan, lemparin ke Tuhan. Serahkan, lepaskan total kepada pribadi Anda kepada Tuhan. Udah, Anda gak usah kepikiran. Anda ingat kan ya 1 Petrus 5:7 ya. Serahkan segala kepikiranmu pada Tuhan karena Dia piara kamu. Nah itu namanya abandonment tuh. Wah ternyata untuk mencapai ke situ ada proses disiplinnya. Anda gak bisa gak ada disiplin. Nah, salah satunya saya tulis ya. Anda mesti bisa hidup dengan hubungan intim dengan Abah. Anda di Roma 8 ayat 14 sampai 17 kita baca ya. Nah, Anda kalau mau lihat orang yang sudah abandon sama Tuhan, itu buku Roma 8. Anda yang belum nyampe ke situ akan dijegal sama setan untuk bisa sampai ke sana. Majoritas dari kita adalah Kristen Roma 6 yang baru bertobat dibaptis selam. Dan kemudian berjuang setengah mati untuk hidup di dalam hidup baru. In the newness of life. Oke. Dan setelah Roma 6 berjuang untuk hidup dalam kehidupan baru. Yang anggap diriku udah mati bersama Yesus yang mati karena dibaptis selam sekali dan selamanya. Dan hidup untuk Tuhan. Ternyata waktu mau hidup buat Tuhan, kita jadi Kristen Roma 7. Apa yang ku mau lakukan dari hatiku yang cinta Tuhan, ku mau nyenengin Tuhan. Ada hukum lain yang bekerja di anggota tubuh kita. Bukannya kita berdoa malah ketiduran. Bukannya berdoa malah kepikiran, aduh bosen mau makan apa ya. Malah telepon-teleponan. Malah browsing. Malah mainan medsos. Aduh jadi gak bisa dengar suara Tuhan.
Nggak tahu 1 jam 20 menit udah kebuang. Angkap ya. Nah, jangan, memang saya ngomong ini semua. Enggak, ini nggak alamiah semua ngalami ini. Tapi kalau Anda udah seperti Paulus, dia mengalami self-awareness, menjadi sadar. Dia berkata di Roma 7 ayat 22, sebab dalam batinku aku suka hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku itu. Dan membuat aku jadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku jadi tertawan sendiri, gimana sih? Aduh, aku manusia celaka. Nah, itu orang rendah hati dan sudah sadar diri. Siapa dong yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi kita itu pakai tubuh maut loh Bapak Ibu sekalian. Ya, kita itu yang baru cuman hati kita, roh kita. Tapi kita badannya masih tubuh dosa. Makanya masih ada nafsu-nafsu, ada mau doa males, kepingin makan dulu, ambil minum dulu lah segala macam. Ada aja gangguannya. Oke, dan ini si Paulus sadar. Nggak mungkin dong dia sadar kalau dia nggak tiap hari tekun melakukan ritme ini. Tekun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi dagingnya ngelawan dia. Dibilang udahlah nggak usah lah, males, bosen. Ayo dong, apalagi suruh contemplative prayer, suruh berdiam. Nggak ngalami Tuhan apa-apa. Hanya dengan iman datang ke Tuhan dan menanti Tuhan tanpa feelingnya kerasa apa-apa. Wow, kalau nggak training, disiplin, nggak akan mengalami perubahan. Oke, siapa yang akan lepasin aku dari tubuh maut ini? Dia sadar, dia pakai tubuh maut. Syukur kepada Allah. Saya berterima kasih ada Allah oleh Yesus Kristus, perantara perjanjian baru kita, Tuhan kita. Dan jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dia bisa tahu, dia bisa differentiate himself. Itu Anda mesti belajar tuh. Di buku EHS Anda baca bab 4 dari Mark Bowen tentang bagaimana Anda hidup, berapa persen dipengaruhi keluarga, berapa persen ikut budaya keluarga, berapa persen ikut Yesus dan ikut budayanya Yesus dan menjadi keluarganya Yesus dengan rule of life, dengan tata cara gaya hidup seperti keluarganya Yesus. Nah, kalau Anda udah seperti Yesus, Yesus itu nggak takut loh untuk tetap berdiri teguh pada apa kata Bapaknya, sekalipun ditekan kiri kanan, ditekan Pontius Pilatus, ditekan para imam, tetap dia berdiri di atas kehendak Bapaknya. Nah, itu namanya orang yang differentiated. Hadir di hadapan musuh, hadir di hadapan Bapaknya, hadir dengan dirinya, awareness-nya tinggi banget. Oke. Nah, kalau Anda sudah mengalami Roma 8 ayat 14-17, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan, R kecil ya, yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh, R besar, yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita itu berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, kata ya Aba, ya Bapa ini jauh lebih intim, lebih mesra, lebih sayang dibandingin daddy. Oke. Nah, nanti kalau Anda udah sampai ke level Aba, nanti Anda bisa belajar melalui Yesus bagaimana sih kita menjadi anaknya Abah. Nah, Yesus tuh anaknya Abah tuh. Untuk bisa mencapai kepada ya Abah ya Bapa, Anda mesti melakukan kerohanian kontemplatif. Coba kita roll sebentar ke atas ya. Saya ada tulis mengenai kehidupan kontemplatif dari Father Thomas Keating. Dia tulis di guideline pertama. Pada waktu Anda berdoa untuk masuk dalam kedalaman dan Yesus bisa ada di dalam kedalaman jiwamu, Anda mesti belajar doa centering prayer. Jadi Anda kalau pakai doa day by day setiap hari ini, Anda selalu diawali dengan 2 menit pertama. Memang tulisannya 2 menit tapi Anda akhirnya bisa 20 menit di situ. Karena Anda belajar untuk solitude and silence and centering. Oke, centering prayer itu saya punya guru baru. Namanya Cynthia Burgess. Oke, dari Kanada. Dia menulis yang namanya Centering Prayer and Inner Awakening. Oke, bagus sekali bukunya. Mengkonfirmasi apa yang Father Keating itu ajarkan. Bahwa tipe doa
yang kita biasa lakukan, itu kita belum pernah diekspos kepada doa di mana kita menyembah Allah dengan cara berdiam, nggak ngomong apa-apa. Setelah itu berdoa dengan firman Allah. Kita fokus ke firman-Nya kemudian, dan ada kata-kata yang suci yang mengobar, yang berkorban di hati kita waktu kita baca, renungkan firman Allah itu. Itu kata-kata itu adalah kata-kata yang sakral. Itu adalah simbol daripada niatmu untuk menyetujui, untuk sepakat, untuk berada dalam hadirat Allah, dan untuk bertindak di dalam, supaya Roh Kudus bisa bekerja di dalam Anda. Nah, ini butuh tenang, berdiam, gak bisa cepet-cepet, gak bisa lari-lari. Dan ini namanya doa kontemplatif. Oke. Kemudian yang kedua, pada waktu menemukan, itu baca Alkitab yang menjadi pokok doa itu namanya Lectio Divina, artinya mendengar dengan ilahi. Kita mesti duduk dengan nyaman, mata tertutup, kemudian nyaman, dan dengan pelan-pelan perkenalkan kata-kata yang mengobarkan batin Anda itu, kata-kata yang suci, yang sakral, sebagai simbol dari persetujuan kita kepada kehadiran Allah dan apa yang Dia mau lakukan di dalam batin kita. Kita izinkan, istilahnya izinkan Tuhan. Dan pada waktu Anda, poin yang ketiga, waktu Anda terlibat kerjasama dengan hadirat Tuhan, nanti Anda akan rasakan pikiran-pikiran Anda yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam kita. Nah, kalau Anda sampai sudah terlibat dengan pikiran Anda, nanti Anda lihat pikirannya itu mengembara apa enggak. Makanya Anda mesti diam supaya bisa tahu pikirannya mengembara apa enggak. Langsung kalau agak melipir keluar, balikin lagi. Dengan lemah lembut, pelan-pelan. Karena kalau kita cepet-cepet juga nggak bisa kita fokus kembali ke dalam inward life kita, kehidupan dalam kita. Dan gak bisa pelan-pelan masuk kepada kata-kata rohani yang suci tadi. Sehingga kita bisa memusatkan perhatian kita ke bagian batin kita yang terdalam. Kita nggak minta apa-apa, kita nggak kepingin apa-apa, kita hanya fokus kepada Tuhan. Nah, ditulis di sini bahwa silence, pada waktu Anda masuk ke dalam, memusatkan diri pada kedalaman batin Anda belajar kenal dengan yang namanya oleh John of the Cross. Silence is God's first language. Ketenangan angin sepoi-sepoi basah, sheer silent, keheningan yang hening sampai diam, sampai gak ada suaranya. Itu bahasa utamanya Allah kita. Dan gak mungkin lah, saya sepakat sekali sama Henry Nouwen yang berkata bahwa bahasanya Allah kita itu adalah ketenangan. Nah, untuk itu Anda mesti belajar yang namanya doa kontemplatif. Nah, doa kontemplatif itu doa yang berpusat pada Yesus. Dan hati nurani kita ada berpusatkan kepada Roh Kudus yang ada di batin kita. Kita mesti fokus ke Roh Kudusnya waktu kita berdoa, karena kan Roh Kudus yang jawab. Itu namanya contemplative spirituality. Di sini Anda akan berubah doanya. Tulis ya. Saya agak tulis di PowerPoint nih. Nomor 1, orang kalau doa itu dari anak-anak ya. Mulai diajarin doa sama orang tahu. We talk at God. We talk at God. Apa sih talk at God? Talk at God itu kita basically menjadi burung beo. Orang tua kita suruh ngomong apa, kita ikutin. Pendeta kita ngomong apa, kita ikutin. We are just parroting. Tapi kita nggak ada hubungan sama Tuhan. Hati kita nggak ngomong gitu. Itu semua dari kepala yang hafal apa yang guru kita ajarkan atau orang tua kita ajarkan. Itu hanya dapat dirasakan kalau Anda melakukan centering prayer atau contemplative spirituality. Yang kedua, dari talking at God, sekarang kamu mulai meranjak, aku mau ngomong ke Tuhan. Satu bicara pada Tuhan, satu bicara ke Tuhan. Nah, sekarang Anda punya iman nih, aku mau ngajak Tuhan ngomong, kayaknya aku bisa ngomong. Kan
Kita percaya karena iman. Kita belum lihat Yesus, tapi kita tahu Yesus ada. Dan aku taruh harapanku pada dia. Padahal belum pernah pegang loh. Nah, sekarang mulai talking to God. Kita lebih comfortable lagi. Sekarang belajar ngomong ke Tuhan. Di sini Anda bisa ngomong, oh Tuhan berikan aku ketenangan, berikan aku mobil, berikan aku calon bojo, berikan aku hikmat. Nah itu talking to God. Kalau Anda terus berada di dalam centering prayer ini, Anda akan masuk yang ketiga. Nanti Anda akan berkembang hubungannya sama Tuhan. Menjadi listening to God. Yang kita udah bagikan ya. Dari Lukas 8 ayat 5-8. Yang Tuhan mau dari semua hukum penabur itu apa? Pay attention. Barang siapa mendengar, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ingat ya. So kita mau pay attention di situ. Oke. Nah kita mulai namanya listening to God. Bukan hearing God loh, but listening to God. Pada waktu Anda listen to God, pada bagian ini kita mulai diam. Ya dong, kalau kita mesti denger ya kita diam. Dan kita mulai menikmati conversation dua arah. Okay? Relationship dua arah. Mungkin gak dengar pembicaraannya, tapi hubungannya terbentuk dua arah. Yang keempat, akibat dari centering prayer. Anda mengalami apa yang kita udah ajarin selama ini ada 7 tanda kan. 7 tanda yang yang membuktikan bahwa Anda itu adalah murid Yesus yang sehat secara alkitabiah. Tanda pertama, Anda berada bersama Tuhan. Bukan sibuk melakukan pekerjaan Tuhan. You are being with God before you do for God. Anda ingat kan timbangan yang neraca yang gak balance. Kayak Marta dan Maria. Maria itu balance neracanya. Tapi kalau Marta tidak balance sama sekali. Oke. So being with God. Anda bisa ikuti pelajaran saya. Nah untuk Anda bisa mengalami centering prayer dari Thomas Keating. Saya anjurkan Anda bisa memiliki buku yang luar biasa. Dari kehidupan Richard Foster, dia masih hidup, masih mengajar, yang namanya Celebration of Discipline. Gak lagi cuma sekali 2 kali doanya. Every moment, every minute Anda lakukan ini. Dan buku ini ada workbooknya. Jadi Anda setelah baca, Anda tes, Anda dites, Anda praktek gak? Oke. Nah, kalau Anda hidup dengan trialis ini, Anda akan masuk sampai ke dapat di level hubungan level dalam yang dalam banget bersama dengan Allah dalam hadirat Tuhan ini. Dan Anda mesti percaya total bahwa segalanya yang telah terjadi pada Anda itu dari Tuhan, Allah kita. Dan terjadinya karena memang tepat dengan apa yang Anda perlukan. Ini Anda masuk ke level centering prayer, membawa Anda ke level trust in God. Percaya pada Allah. Nanti kalau udah level yang ini, setiap musibah yang datang pada Anda nggak lagi bertanya, kenapa kok ini mesti terjadi? Kenapa kok ini mesti terjadi? Kenapa kok orang lain ikut Tuhan nggak kayak begini? Kenapa kok aku jadi kayak gini? Nggak ada. Kalau Anda udah lemparkan, telantarkan, lepaskan, surrender hidupmu pada tangan Tuhan, udah Anda nggak ikut campur deh. Mau itu kena lembah kekelaman, mau itu berjaya di puncak gunung, nggak masalah. Apapun yang terjadi pada Anda tahu Tuhan izinkan. Anda tahu, well mungkin ini God's will. Jadi kelasnya Ayub, you know. Dia nggak tahu dia salah apa. Well Tuhan kasih, Tuhan ambil. Blessed be the name of the Lord. Dia nggak tahu kenapa dia sampai jadi kebakar hartanya. Sampai anaknya mati 10. Istrinya maki-maki, nggak kuat mental. And borok di mana, dari ujung kepala, ubun-ubun sampai telapak kaki, sampai badan tinggal kulit sama tulang. Dan you know, semua itu Anda mau tahu apa yang si Ayub lakukan? Dia slow down, dia stop untuk berada bersama Tuhan. Dan dia tahu apapun yang terjadi, pasti Tuhan punya rencana apa yang aku nggak ngerti. Dan kalau enggak ya kenapa diizinin ya? Anggap ya. Nah kalau Anda sudah mengalami seperti ini, Anda bisa mulai
dapat menerima bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Anda datangnya dari tangan Tuhan. Termasuk Lahaina. Ada juga kota Lahaina yang bagus sekali itu di Maui. Sama. Oke. Ternyata yang selamat di Lahaina cuman pohon banyan tree yang usianya 150 tahun. Masih keker. Nah kita lagi pelajari itu. Banyan tree akarnya itu saling interlock. Sehingga tidak bisa tumbang karena hurricane. Luar biasa. Nah Anda akan mencapai titik di tengah abandonment ini. Apakah Anda itu percaya apa yang terjadi dalam hidup Anda itu adalah pekerjaan tangan Tuhan atau Tuhan izinkan? Oke? Dan kemudian Tuhan akan uji apakah Anda ini tulus merindukan untuk memberikan, menyerahkan seluruh keberadaan hidup Anda kepada Tuhan Allah atau itu program aja. Kalau Anda semuanya udah di tangan Tuhan, God is in control. Pandangan perspektifmu tentang Tuhan berubah. Anda nggak mungkin berkata Tuhan tuh jahat. Mana Tuhan kalau begitu? Enggak. Pandangan seperti ini di setiap sikon dan setiap pandangan iman kita akan Tuhan, Allah kita, akan membuat Anda selalu berada dalam rasa aman dan cukup konten. Kenapa? Allah besertaku kok. So, kalau Anda orang berserah, saya udah bagikan ini ya. Begitu kita berserah dan lepaskan, lantarkan diri kita, tubuh kita sebagai hadiah bagi Tuhan. Maka kita, perhatikan ya, itu hadiah loh bagi Tuhan. Anda melantarkan diri Anda ke tangan Tuhan. Menyerahkan hidupmu total, tubuhmu di tangan Tuhan. Anda sedang memberikan hadiah kepada Allah. Sebab dia bebas mau bentuk Anda, mau bikin formasi rohani apa di dalam Anda. Karena Anda udah nyerah, Anda gak fight back. Maka kita sekali memberikan tubuh kita gak bisa tarik balik. Kayak orang udah kasih kado, balikin dong kadonya. Gak bisa, kamu udah serahkan kepada dia. Nah di Galatia 2 ayat 19-21 ini dia kuncinya. Oke, saya baca kalimat terakhir ayat 19 ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama seperti Yesus menyerahkan dirinya buat kita semua. Itu abandonment tuh. Kita pun juga harus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat sia-sia dong kematian Kristus. Jadi ini adalah pengajaran tentang a lifelong attitude. Aku berserah. It is a matter of being enveloped by God and possessed by Him. Ini dibungkus oleh hadirat Tuhan dan dimiliki Tuhan. Oke, kalau Anda mau dimuritin Tuhan, mau punya hubungan lebih dalam dengan Tuhan, udah pasti deh. Anda akan ngalami yang namanya proses dimiliki Allah. Karena abandonment adalah kunci dari hidup di ruang maha suci. Ini adalah kunci untuk hidup dalam kedalaman yang tak terduga, yang tidak bisa terukur. Abandonment adalah kunci dari kehidupan di manusia batin saya. Saya kepingin nih bisa hidup kayak begini tiap hari. Belum tiap hari Bapak Ibu sekalian, saya masih belajar. Abandonment is the key to the inward life and stay there. Aduh, masih belajar saya. Taraf saya masih belajar. Saya belum bisa bikin rule of life sampai 5 bagian atau 6. Seperti para biarawan-biarawan. Itu bisa bagikan jadwal hidupnya tuh bagian berdoa bersama Tuhan. Baca buku, kerja, masak, cuci piring. Wah itu semua itu mereka geluti untuk bisa ngikutin semua untuk berada dalam hadirat Allah. Jadi, the believer who knows how to abandon him or herself. Orang percaya yang tahu bagaimana menyerahkan total atau ditelantarin deh kepada tangan Tuhan. Abandon him or herself to the Lord will soon become perfect. Setuju saya. Karena pada waktu saya berdiam 6 tahun menanti Tuhan dan tidak ngerongrong, tidak teriak-teriak,
Kapan Tuhan, gimana Tuhan. Tapi belajar untuk diam. Anda tahu kan ya, dokter juga manusia loh. Gak butuh tenang. Gak bisa dirongrong terus kayak dia tuh kayak kamus berjalan. Atau Tuhan Yesus sendiri. Enggak loh. Oke. So Anda lepasin aja deh. Kontrol atas dirimu dilepasin. Dan sekali Anda sudah mencapai tahapan abandonment ini, Anda mesti terus lanjutin terus sampai menjadi new habit. Anda mesti continue, Anda mesti steadfast, tetap teguh, Anda mesti immovable. Satu lagi saya bisa tambahin, unstoppable. Pokoknya untuk berada bersama Tuhan, jangan ada yang mengganggu kalian. Sebagai penutup ya, dengar ini. It is one thing to reach this state, bisa continue, bisa moving, bisa movable, bisa membuka bisnis baru, tapi Anda berdiam di dalam Tuhan dan tidak tergoncangkan sama sekali. Okay? It's one thing to reach this stage, is another thing to remain, to maintain in that stage. Jadi jangan dengarkan suara alamiah, akal budi manusia lama kita. Jangan deh. Pasti suara ini memenuhi jiwa kita. Itu tuh, suara alamiah, akal budi manusia tuh. Mana mungkin segini aja barangnya sekian. Begini aja mesti Tuhan ngomong gini. Kamu gak bisa gantikan dengan ini untuk mentaati ini. Kita bisa sampaikan di akhir zaman ini. Tapi dengan cara yang tenang dan kalem. Oke, bagaimanapun juga ujung-ujungnya saya kasih ayatnya ya. Yang menunjukkan bahwa Tuhan mau kita abandon 100%. Apa sih yang dia lakukan? Coba Anda ke Matius 6 ayat 34. Lihat orang yang abandon dirinya. Ayat 31 sampai 34 ya. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami akan pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang gak kenal Tuhan rajin loh. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu dan saya memerlukan semua itu. Jadi kita gak bisa mengingini. Kita mesti menanti justru dari Allah Bapa. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, semua yang Anda kepingin kecuali game kali enggak ya. Yang Anda butuhkan semuanya, yang Anda pinginkan semua. Anda fokus itu taruh di raknya Tuhan yang pakai nama kita. Kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, bagaimana operasionalnya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan hari secukup untuk hari. So, kita akhiri di sini. Carilah dahulu kerajaan Allah, karena kebenarannya semuanya akan dikembalikan kepadamu. Ditambahkan maaf. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Khawatir itu apa sih? Kesombongan. Hari esok udah ada kesusahan sendiri. Udahlah kamu jangan khawatir, percaya aja. Ini abandon. Abandon masa depan kepada Tuhan. So, mari kita berdoa sama-sama. Supaya Anda bisa hidup masuk dalam operasi daripada hadirat Tuhan kepada orang-orang yang sedang berlatih, bergumul, mungkin sedang sakit dan mencoba untuk bisa berdiam contemplative prayer tapi gagal. Jangan takut, jangan nyerah. Hanya sudah mau aja Tuhan udah senang sekali. Anda pasti ngalami sentuhan Tuhan. Gak mungkin enggak. Oke, kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk Engkau membuka kami masuk dalam kedalaman lebih dalam lagi. Bahkan Engkau melakukan banyak mujizat supaya dilihat oleh banyak orang. Tapi kami semua tahu bahwa mujizat tidak cukup untuk menyelamatkan orang.
So aku minta di dalam nama Yesus mulai hari ini umatmu belajar firman ini untuk membuat tekad bahwa aku akan immovable, protected, sunnyful. Supaya kita bisa kembali lagi di hadapan Tuhan untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Oke, kita lanjutkan. Anda boleh tanya, kirim pertanyaan di kolom komen itu. Jangan ragu-ragu. Dan kalau Anda sudah mengalami, sudah mencoba tapi Anda bingung isinya, Anda tulis di komen. Dan kita akan jawab di hari Sabtu. Dari Bible Study kami ucapkan Tuhan berkati.